Silakan adik-adik yang untuk penulisan namanya masih belum sesuai dengan peraturan, tolong diganti dulu ya untuk memudahkan, Bapak Yandi nanti untuk membuat absensi kalian. Silakan adik-adik bisa leave meeting dulu bagi yang belum. Kita masih punya 2 menit ya, silakan. Oke, selamat siang adik-adik ya, selamat sore, hari ini. Dan izin untuk hari ini akan diisi oleh saya, Ibu Nova, tentang materinya komunikasi. Ya, untuk untuk slide-nya, sekiranya apakah sudah terlihat? Baik ya, dari hari ini kita materinya sebenarnya cukup ringan ya, yaitu mengenai bagaimana berkomunikasi yang efektif ya, kemudian tools dan teknik yang bisa kita gunakan dan juga mengenai sistem informasi dan komunikasi beserta teknologinya ya. Jadi nanti akan ada beberapa kajian di sini ya di dalamnya. Cuman kenapa saya bilang ringan gitu ya, karena komunikasi kan biasa sudah kita lakukan sehari-hari gitu ya, hanya saja mungkin ada beberapa teknik yang perlu kita upgrade gitu ya mengenai komunikasi. Nah, mengapa sih yang kalau kita di IPE ya yang 7 prodi kita perlu belajar mengenai komunikasi yang efektif. Karena nantinya kalian bekerja samanya dalam suatu kolaborasi gitu ya, apalagi kalian kan ada 7 prodi di sini ya, mungkin mempunyai cara komunikasi yang berbeda-beda antar individu. Kemudian apalagi nanti kalau sudah profesional gitu ya, sudah dalam jenjang profesi, sudah bekerja di jenjang profesi. Nah, itu pasti tingkatan komunikasinya akan berbeda, ya. Nah, kalau misalnya, kita yang di tenaga kesehatan ya, jadi ada beberapa term istilah yang memang sudah merupakan istilah baku ya adik-adik ya, yaitu di istilah kesehatan biasanya menggunakan bahasa Latin. Nah, ini di luar itu gitu ya. Jadi kalau yang baku sudah, tapi kalau yang komunikasi ini saya rasa kalian juga pasti sudah bisa gitu ya berkomunikasi yang efektif dan yang baik gitu. Nah, tapi kita lihat sedikit ya mengenai flashback sedikit lah mengenai komunikasi yang efektif. Oke, kita mulai ya, walaupun belum semua tampaknya join ya, baru mulai join. Oke, kita lanjut aja, karena setelah ini kalian juga ada lecture kedua ya setelah saya. Siapa yang punya? Oke, itu pertama kita
Hari-hari mah kita kerjaan secara profesional. Ya, sebenarnya komunikasi itu sih komunikasi adalah kan atau akan kata-kata, ya kemudian menggunakan suara, menggunakan, tanda-tanda gitu ya, ataupun sikap dan, perilaku kita untuk mengekspresikan gitu, menunjukkan gitu ya, untuk menunjukkan apa yang kita rasakan dalam rangka untuk bertukar informasi. Ya, baik, informasi berupa ide, kemudian pemikiran, kemudian perasaan, dan lain-lainnya ya, terhadap orang lain. Nah, terhadap orang lain ini kepada siapa? Tadi ya mungkin kepada teman, kepada keluarga. Kegiatan kita gunakan. Kenapa? Karena tingkatan komunikasinya sudah masuk ke tingkatan komunikasi yang formal. Jadi, bahkan kepada dengan keluarga pun kita juga akan melihat ya kalau misalnya dengan orang tua ya kita menggunakan bahasa yang sopan dan menggunakan bahasa yang formal. Kalau misalnya dengan adik atau orang yang lebih kecil kita bisa menggunakan bahasa yang santai biasanya ya pada prakteknya di masyarakat. Kita lanjut, kalau saya bertanya, kira-kira ada nggak yang punya pengalaman gitu ya, mempunyai pengalaman yang tidak mengenakan tentang masalah komunikasi? Mungkin ada, misunderstanding dan lain-lain. Kira-kira mau share mengenai pengalamannya, dalam berkomunikasi? Silakan mungkin satu orang, bisa unjuk tangan? Mungkin di kampus dengan atasan mungkin, atau dengan teman sejawatnya? Silakan, ada yang mau unjuk tangan? Mungkin dari satu pengalaman, satu adik mahasiswa kita bisa melihat gitu ya, kira-kira miss-nya di mana. Kemudian, jenis kesalahan komunikasi apa yang mungkin terjadi. Silakan mungkin satu orang, ada yang mau unjuk tangan nggak? Atau misalnya kalau bukan pengalamannya, mungkin, ada yang bisa menggambarkan satu saja, kira-kira, kok akibat dari komunikasi yang tidak efektif itu apa sih? Satu aja dampaknya komunikasi yang tidak efektif. Ada yang bisa tunjuk tangan tidak adik-adik? Oh, ada Eka Yuni dari PSSI KPN. Ya silakan Adik, Eka Yuni. Silakan Eka. Nggih, baik, mohon izin Ibu. Jadi sebelumnya selamat siang, Ibu dan selamat siang teman-teman semua. Jadi mohon izin untuk berpendapat, mungkin hal ataupun umpan yang akan kita dapatkan ataupun feedback yang akan kita dapatkan jika pemahaman antara komunikator dengan komunikan itu tidak sama ataupun komunikasi yang terjalin antara keduanya tidak sama, mungkin akan menghasilkan respon yang tidak baik ataupun feedback yang kita tidak inginkan. Mungkin, itu dari saya Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih ya, Kak. Sebenarnya saya pengen tahu lagi ya yang dari yang lain, cuman karena waktu kita terbatas 50 menit, jadi, kita cukupkan satu pendapat dari Eka, ya. Nah, jadi komunikasi ini tujuannya apa? Tujuannya adalah, tujuan utamanya untuk, apa ya, untuk merangkai gitu ya, rantai komunikasi dari satu orang ke orang terakhir. Karena komunikasi itu tidak hanya akan, melibatkan 2 orang, ya, tapi bisa lebih. Jadi orang pertama ke orang kedua orang ketiga dan seterusnya. Ya kita berharap bahwa apa yang disampaikan oleh orang pertama itu akan sampai dengan tepat, ya tidak kurang dan tidak lebih
terhadap orang terakhir. Kenapa saya menyatakan orang pertama, orang kedua, orang ketiga, dan lain-lain? Ya, karena balik lagi, kita di dunia kesehatan akan selalu bekerja secara kolaborasi, gitu ya. Mungkin ketika komunikasi terjadi, tidak semua tim ada di tempat. Jadi otomatis kita harus me-relay gitu ya, kita harus me-relay informasi dari anggota tim satu ke anggota tim yang lainnya, dan itu, harus dalam keadaan informasi yang utuh gitu ya, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan. Karena informasi di dunia kesehatan itu sangat penting gitu ya, kita mendapatkannya secara utuh, seperti apa yang disampaikan oleh si komunikator. Ya, jadi apa ya, nanti tidak ada yang namanya miskomunikasi gitu ya, apalagi kalau di dunia kesehatan kita dituntut bahwa kesalahan itu adalah 0 atau 0 gitu ya. Jadi, tidak boleh ada informasi yang terpotong ataupun yang, dilebihkan. Jadi tidak ada di info sebelumnya tapi ujung-ujungnya ada. Nah, kita juga harus ingat bahwa di komunikasi nanti ya di dunia profesionalisme kita, kalian tidak akan hanya berkomunikasi dengan rekan sejawat saja, ya. Tidak hanya dengan rekan sejawat yang memiliki latar belakang, kesehatan atau medis, tapi kita juga akan membangun komunikasi dengan para pasien, dengan para keluarga pasien. Itu pasti komunikasinya jenisnya akan berbeda lagi, antara kita dengan rekan sejawat ataupun dengan, keluarga pasien. Kenapa? Karena, pasien itulah orang awam, ya keluarga pasien juga orang awam, tidak semuanya pasti keluarga pasien itu berlatar belakang medis. Jadi, kita akan menggunakan bahasa yang, mudah dipahamilah oleh pasien ataupun keluarga pasien. Ya, tapi ada yang namanya norma etika dalam berkomunikasi, ya. Jadi norma dan etika berkomunikasi ini kepada siapa? Kepada rekan sejawat, kepada atasan, dan juga kepada pasien sebagai objek utama dari pelayanan kesehatan yang kita berikan. Adik-adik, mohon yang masih mikrofonnya menyala, adik-adik yang mikrofonnya menyala, minta tolong dimatikan ya, karena saya tidak bisa ini ya, saya nggak bisa mute kalian dari sini. Mohon dimatikan ya mikrofonnya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ya. Oke, sementara untuk learning outcome kita, belajar komunikasi ini ya, jadi sebenarnya tadi ya, sekali lagi ini materinya cukup ringan sekali nanti kalau kalian lihat ke belakang ya. Jadi kita, hanya meng-upgrade sedikit dan mengingat kembali ya mengenai komunikasi. Nah, untuk learning outcome-nya sendiri untuk hari ini, untuk, pokok kajian komunikasi ini, kita berharap bahwa kita bisa, menyegarkan kembali gitu ya, kita bisa menilik kembali skill komunikasi yang kita miliki. Ya mungkin banyak adik-adik di antara adik-adik yang jauh komunikasi skill-nya itu lebih bagus, daripada saya atau teman-teman lainnya. Mungkin sudah ada yang aktif berorganisasi sehingga sudah sering berkomunikasi dengan banyak orang, baik rekan sejawatnya ataupun dengan, yang lebih tua ataupun dengan atasannya. Ya, jadi, learning outcome kita ya berarti adalah refresh gitu ya, kita menyegarkan kembali, menilik kembali mengenai skill komunikasi. Nah, untuk apa? Dalam rangka untuk, me-manage gitu ya, me-manage, gaya komunikasi kita gitu ya, dan juga sikap kita dalam berkomunikasi terhadap orang lain untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan gitu ya. Misalnya kalau kita dalam dunia kesehatan ya, kita berkolaborasi, hasil yang kita inginkan apa? Kita menginginkan, pelayanan kesehatan yang berkualitas terhadap pasien misalnya. Berarti skill komunikasi kita upgrade, supaya bisa sampai, target yang kita inginkan, yaitu komunikasi yang efektif terhadap pasien, keluarga pasien, dan juga rekan sejawat lainnya. Kemudian yang kedua adalah learning outcomes kita adalah, supaya kita mengetahui beberapa mengenai skill dan juga teknik komunikasi yang mungkin sebelumnya kita sudah miliki, tapi kita lupa gitu ya, kita nggak ngeh gitu, mengenai skill-skill yang kita miliki tersebut, teknik-teknik komunikasi yang kita miliki tersebut, dan juga kita bisa membicarakan mengenai, isu-isu yang rasanya sulit untuk dipecahkan. Nah, dalam memecahkan isu tersebut otomatis kita membutuhkan komunikasi yang baik ya dengan rekan sejawat ataupun dengan pasien dan keluarga pasien. Jadi isu di sini saya anggap isu adalah isu kesehatan ya, karena kita nantinya pasti akan kolaborasi, untuk layanan kesehatan.
Kemudian selanjutnya diharapkan juga bahwa, kita ya memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, gitu ya, untuk membuat suatu rencana jika terjadi suatu kesulitan dalam berkomunikasi ketika kita berkolaborasi. Dan yang terakhir adalah learning outcome-nya, kita bisa membuat suatu rencana aksi. Ya, rencana aksi itu artinya rencana aksi dalam berkomunikasi. Jadi apa sih rencana saya dalam berkomunikasi dan melakukan komunikasi tersebut. Nah, kenapa komunikasi itu penting? Kenapa komunikasi itu penting? Yang pertama adalah dengan kemudian kita harus menyadari ya bahwa dalam kita berkomunikasi yaitu bisa gitu ya, kita bisa, lebih jelimet dari yang kita pikirkan. Ya, jadi dari yang kita bayangkan, padahal komunikasi sebenarnya gampang ya, hanya ngobrol gitu, ngomong gitu ya kita pikirnya, tapi nanti, outcome-nya bisa lebih susah daripada yang kita pikirkan tersebut ya. Terutama jika kita berkomunikasi itu, untuk mewakilkan orang lain. Nah, tadi yang seperti saya bilang ya, mungkin dalam satu tim kolaborasi tidak bisa nih hadir semua dalam satu tempat sekaligus gitu ya. Jadi harus ada relay informasi antara tim yang hadir dengan tim yang tidak hadir. Ya, jadi nanti kita menyampaikan kepada teman kita yang lain apa yang disampaikan oleh atasan. Nah, berarti kita harus ngomong, mewakili atasan tersebut terhadap teman yang tidak bisa menghadiri rapat, ya, atau tidak dapat menghadiri meeting kolaborasi misalnya. Jadi apa yang harus kita sampaikan? Kita harus tetap menyampaikan informasi seutuh mungkin ya, dengan tepat, dengan jelas, dan sesuai dengan, target yang diinginkan. Kemudian apalagi yang pentingnya dari komunikasi, dalam kita melakukan komunikasi adalah kadang dalam berkomunikasi gitu ya, kita tidak hanya memiliki hak untuk, menyampaikan pendapat gitu ya, tapi ada juga nanti dalam berkomunikasi kita harus mengambil keputusan. Ya, kita merupakan bagian dari keputusan yang diambil, walaupun keputusan tersebut akan ditetapkan oleh, atasan gitu ya, atau struktur organisasi yang paling atas, tapi atasan atau struktur organisasi yang paling atas mereka butuh keputusan kita juga. Gitu ya, ibaratnya seperti kita bermusyawarah untuk mufakat. Jadi, kita berhak untuk memberikan pendapat, tapi kita juga wajib untuk memberikan keputusan final, gitu. Apakah kita setuju atau tidak setuju misalnya. Ya, jadi, nanti kita sebagai tenaga kesehatan, kita juga merupakan bagian dari keputusan yang diambil. Keputusan apa? Keputusan misalnya dalam tindakan diagnosis dari, eee, dari seorang pasien misalnya. Nah, itu merupakan, tindakan dan keputusan yang, sangat besar gitu ya. Diagnosisnya apa, kemudian nanti tindakannya nanti akan dilakukan oleh tim apa. Nah, itu merupakan, keputusan yang penting yang kita merupakan bagian dari keputusan tersebut. Oke, berikutnya, kenapa sih, komunikasi yang efektif itu sangat penting? Karena keputusan yang efektif itu, katanya penting gitu ya untuk hubungan yang sehat. Nah, hubungan yang sehat itu apa? Tidak hanya antar,
personal dengan personal gitu ya, tidak hanya dengan misalnya kalian punya pacar nih ya, jadi hubungan yang sehat di sini yang dimaksud adalah bukan hanya antar orang 2 yang punya hubungan romantisme gitu ya, tapi tidak. Tapi bisa hubungan yang sehat dalam dunia kerja, berarti hubungan yang sehat antara pekerja satu dengan pekerja 2, kemudian antar pekerja dengan atasannya, kemudian kalau kita berarti tenaga medis dan juga dengan pasien ataupun keluarga pasien, ya. Jadi hubungan yang sehat adalah komunikasi dapat berjalan dengan baik, tidak ada kesalahpahaman, tidak ada ketersinggungan, dan juga tidak ada yang merasa direndahkan dalam proses komunikasi yang terjadi. Nah, kemudian apa sih keuntungan dan juga, kekurangan dari komunikasi yang kurang baik gitu ya? Apa sih yang akan kita, eee, apa ya, yang akan kita akan kehilangan apa jika komunikasi yang kurang baik, terjadi gitu ya, kira-kira kalau untuk cost, dari poor communication ini. Nah, pertama kita ke keuntungannya dulu ya, jadi kelebihannya apa? Yang pertama adalah, dengan adanya komunikasi yang efektif, maka, itu akan mengacu kepada ya, akan menjadikan suatu informasi itu, tersampaikan dengan baik gitu ya. Jadi tadi akurat, kemudian, jelas, dan tidak ada, kesalahpahaman. Yang kedua, dapat mengurangi terjadinya konflik dan juga kebingungan. Nah, jika informasi sudah disampaikan dengan akurat dan jelas, maka, kebingungan tidak akan muncul lagi gitu ya. Kemudian konflik juga tidak akan terjadi. Biasanya kalau konflik terjadi, karena adanya kesalahpahaman. Ya, kesalahpahaman dalam penyampaian dan juga penerimaan. Ya, jadi kesalahpahaman itu bisa karena, penyampaian yang kurang baik kah dari temannya, kemudian ataukah, sebenarnya temannya menyampaikan dengan baik, tapi mungkin kita menerimanya dalam keadaan yang tidak baik. Misalnya sedang dalam keadaan, stres tinggi gitu ya, mungkin karena faktor pekerjaan, faktor keluarga, temannya stres, kemudian padahal temannya menyampaikan dengan baik loh si komunikatornya, tapi si komunikannya, dia berada dalam status mental yang kurang baik gitu ya, sehingga terjadilah kesalahpahaman, di mana kesalahpahaman ini sering menuju terjadinya konflik. Kemudian, keuntungan yang lainnya ya, keunggulan yang lainnya dari komunikasi yang efektif adalah tentu saja ini ya, yang mayoritas tentu saja adalah kita dapat, menghemat waktu dan juga uang, ya. Kalau komunikasi sudah terjadi dengan baik, maka otomatis waktu juga akan, eee, tersimpan dengan baik. Kenapa? Karena sekali satu arah sudah diterima dengan baik dan utuh gitu informasinya, ya. Jadi tidak perlu berkali-kali lagi atau bahkan tidak perlu sampai munculnya konflik. Kalau sampai muncul konflik ya otomatis waktunya pasti akan terbuang ya, terbuang dalam menyelesaikan konflik, kemudian terbuang dalam meluruskan, info dengan rekan sejawat. Ya, bisa saja antar rekan sejawat kita dalam satu tim, itu tidak semua kita kenal awalnya. Ya, pasti ada orang baru, pasti ada orang lama, ada yang masuk tim, ada yang keluar tim, itu hal yang wajar ya. Nah, bagaimana cara kita untuk membangun suatu ikatan dengan orang yang baru, maka kita perlu melakukan suatu komunikasi. Kemudian selanjutnya, komunikasi yang efektif akan, menjadikan kita gitu ya, akan, menjadikan kita tim yang, dapat mencapai goal-nya dengan baik gitu ya. Jadi, target kita misalnya adalah, pelayanan kesehatan yang berkualitas terhadap pasien, maka dengan komunikasi yang efektif antar tim dan juga tim kepada pasien ataupun keluarga pasien, itu akan dapat tercapai dengan baik. Ya tidak ada, miskomunikasi. Kemudian komunikasi efektif juga akan menghasilkan feedback yang baik pula, ya. Jadi jika komunikasi dilakukan dengan baik dan benar gitu ya, dengan sopan,
maka feedback-nya pun dari komunikan yang kita ajak berbicara juga akan baik. Kemudian yang selanjutnya ini hampir sama ya dengan, membangun suatu ikatan, ini juga sama, komunikasi yang efektif dapat membantu kita dalam membentuk suatu, hubungan yang, kuat. Jadi dengan adanya ikatan, yang baik maka, hubungan kolaborasi juga akan semakin kuat. Nah sekarang berkebalikannya dengan yang, keuntungan komunikasi yang efektif tadi ya, kita ke, apa sih dampak dari si, komunikasi yang tidak baik. Yang pertama adalah akan terjadi kecampur-bauran dalam penyampaian pesan atau informasi ya dari satu orang ke orang lainnya yang dibagikan dalam satu kelompok misalnya atau dalam satu tim kolaborasi. Jadi misalnya komunikator pertama mengatakan A, kemudian komunikator kedua menerimanya dengan A+1, disampaikanlah A+2. Nah, sampai dengan komunikan terakhir itu, informasinya sudah akan bercampur baur. Akibatnya apa kalau informasi bercampur baur? Gitu ya. Jika misalnya komunikasi ini, bertujuan untuk keselamatan pasien gitu ya, maka ini dampaknya pasti akan sangat besar, ya. Apalagi misalnya penyampaian masalah diagnosis dan juga rencana terapi. Nah, itu kalau terjadi, mix message gitu ya atau pesan yang, bercampur, maka, target terapi pasien awalnya tidak akan tercapai. Nah, otomatis ini akan meningkatkan juga yang namanya outcome yang negatif, ya. Jadi outcome yang tidak diinginkan. Misalnya tadi mungkin salah tata laksana terapi, mungkin salah penyampaian diagnosa, padahal orang yang pertama menyampaikan diagnosanya benar, tapi sampai di orang terakhir itu sudah berbeda, ya. Terutama, kalau ada nama-nama penyakit yang hampir mirip gitu ya, penyebutannya dan juga lafalnya. Oke, yang selanjutnya dapat menyebabkan ya jadi, komunikasi yang tidak baik dapat menyebabkan terjadinya konflik, tadi sudah ya, kemudian hubungan yang merenggang. Nah, itu juga bisa terjadi karena terjadinya konflik, pastilah akan terbawa secara personal gitu ya, kemudian hubungan, kolaborasi pun akan merenggang. Selanjutnya, komunikasi yang tidak baik dapat menyebabkan stres ya. Dapat menyebabkan tekanan. Jadi kalau sudah terjadi konflik, otomatis tekanan akan terjadi, baik secara personal ataupun secara tim. Oke, berikutnya kita ke jenis-jenis komunikasi. Nah, kalau jenis komunikasi ini sebenarnya tergantung ya dari handbook yang kalian gunakan nantinya atau misalnya kalian dapat dari jurnal ilmiah, silakan kalian menemukan, "Bu, kalau saya." Dulu yang pasti menilai diri kalian yang mana, bedanya. Tapi setelah menilai diri sendiri, nanti kita usahakan menjadi yang, communicator yang paling baik gitu ya. Kalau di sini yang paling baik itu adalah yang assertive communicator. Oke, yang pertama ada passive communicators. Nah, yang dimaksud dengan passive communicators ini apa? Passive communicators adalah orang-orang ya, jadi communicator, jadi orang-orang yang ingin berkomunikasi, tetapi mereka tidak mampu, mengekspresikan perasaannya gitu ya, mereka tidak mampu untuk menyampaikan keinginannya, demikian ya. Tidak mampu dalam artian mungkin memang sulit berkomunikasi atau misalnya kurang percaya diri dan lain-lain, gitu ya. Jadi mereka merasa tidak nyaman ya dalam mengekspresikan keinginannya, perasaannya, kemudian, selalu mempersilahkan, orang lain terlebih dahulu gitu ya dalam artian, "Oh ya duluan aja nanti saya belakangan," misalnya ya. Kenapa? Karena mungkin ada rasa tidak enak, kemudian tidak bisa berkomunikasi gitu ya atau kurang percaya diri dalam, berkomunikasi. Nah ternyata passive communicators ini dia dapat menyebabkan, apa ya, bukan dapat menyebabkan ya, dapat menimbulkan, kesalahpahaman dalam berkomunikasi.
Jadi mungkin ternyata, oh saya malah tidak dapat nih kebagian untuk menyampaikan perasaan saya atau pikiran saya. Padahal sebenarnya di awal, sudah diminta untuk menyampaikan pikirannya, tapi tidak mau gitu. Nah, tapi ujung-ujungnya malah berpikir bahwa, wah saya tidak dikasih kesempatan nih, jadinya marah gitu ya. Kemudian berikutnya ada yang aggressive communicators. Nah, ini kebalikannya ya dengan si passive communicators. Kalau yang agresif, pokoknya mereka mau terdepan, gitu ya, apa-apa paling pertama pokoknya, ya. Jadi saya mau menyampaikan, apa namanya, pendapat saya pertama, saya menyampaikan keinginan saya yang pertama, misalnya gitu. Tapi kekurangannya adalah mereka nggak peduli gitu ya, mereka tidak melihat lawan bicara. Jadi asal keinginan mereka tercapai udah aja, ya mereka nggak peduli teman-temannya itu ada yang, apa namanya, ada yang tersinggung kah, ada yang merasa, apa ya, ada yang merasa ditantang kah, dan lain-lain, ya. Bahkan mereka tidak segan-segan kalau harus melakukan konfrontasi terbuka dengan lawan bicaranya. Jadi nggak peduli mau gontok-gontokan gitu ya, pokoknya saya yang pertama aja menyampaikan, keinginan dan keinginan saya harus terpenuhi, misalnya. Nah, ciri-cirinya mereka juga suka bicaranya yang kuat gitu ya, yang keras-keras gitu. Kemudian, tidak peduli dengan keinginan orang lain dan juga perasaan orang lain, ya. Kemudian, ciri-ciri yang lain apa? Biasanya mereka selalu banyak menuntut gitu ya, mereka making demands, banyak banget maunya gitu ya. Kemudian yang kedua, selalu menyalahkan, ya. Mereka bertanya, tapi bertanyanya itu caranya lah dengan cara menyalahkan, ya. Kemudian mengancam dan juga, melakukan apa ya, kayak, eee, mengata-ngatai gitulah ya kalau kalau saya temannya tidak. Kemudian tidak mau mendengarkan, orang lain. Ya, nah kalau ini dalam tim kolaborasi ini tidak bisa. Kalian kan sudah SGD itu pasti selalu ya selalu jadi tidak ada yang namanya last, tidak ada yang namanya first ya, cuman ada sih yang pertama menyampaikan, tapi bukan berarti dia yang paling penting gitu ya. Kemudian ada yang terakhir menyampaikan pendapat teman-temannya ketika SGD, bukan berarti dia paling tidak penting gitu ya. Hanya saja kita memberikan kesempatan pada semua orang. Tapi kalau kita lihat dari dua ini ya, yang pasif komunikasi. Nah, berikutnya kita ada active communicators ya. Assertive communicators ini secara harfiah sebenarnya dia communicator yang tegas gitu ya. Tapi tegas itu bukan berarti seperti si agresif communicators tadi gitu ya. Tegas bukan berarti harus ingin pertama, harus selalu ingin didengar, itu tidak. Ya. Kemudian tidak menyalahkan orang lain gitu ya. Jadi tidak selalu menggunakan kalimat-kalimat yang menyalahkan orang lain. Nah, kalau di dalam tim kolaborasi
Oke, yang kemudian selanjutnya, nah dari ketiga model komunikasi ini ya, yang sudah kita lihat si, pasif, kemudian agresif dan asertif. Kalau kita lihat yang sesuai untuk kita berkolaborasi adalah assertive communicators, ya. Lalu bagaimana cara kita untuk menjadi seorang assertive communicators? Saya yakin adik-adik semuanya pasti sudah assertive communicators ya, nggak ada yang mau gontok-gontokan deh, hanya mau didengar gitu, tidak ya, saya yakin deh. Karena semua pasti ikut berorganisasi. Jadi bagaimana cara kita menjadi assertive communicators? Yang pertama adalah kita harus mengerti orang lain, gitu ya. Jadi harus, tempo seliru lah gitu. Kemudian kita harus mengerti bahwa, kita harus bisa menyampaikan suatu informasi dengan baik, ya, dengan utuh, dengan akurat, dan juga dengan jelas antar satu orang anggota kolaborasi dengan anggota lainnya. Nah, selain hal yang tadi, apalagi yang bisa kita lakukan untuk menjadi seorang assertive, communicator gitu ya, kita harus memperhatikan, ya, kita pay attention, perhatikanlah, kalau ada orang yang sedang berbicara. Kemudian, apa ya, perlihatkanlah bahwa Anda sedang mendengar gitu ya, bahwa kita sedang mendengarkan orang yang berbicara, ya. Jadi orang yang berbicara itu akan merasa dihargai. Coba aja kalau kalian berbicara, kemudian, kalian ngomong nih dengan teman-temannya, tapi teman-temannya semuanya membuang muka gitu ya, otomatis itu pasti akan mempengaruhi psikis orang yang berbicara gitu ya, "Oh ternyata tidak ada yang mendengarkan saya." Berarti apa yang saya sampaikan itulah tidak penting, bagi teman-teman saya ini. Bayangkan jika itu terjadi pada satu tim kolaborasi. Misalnya ada ketua tim kolaborasinya berbicara gitu ya di depan, sedangkan tim yang lain mereka sibuk dengan sendiri-sendiri atau apalagi sampai membuang muka. Nah itu pasti akan ada perasaan yang tidak enak dari, ketua tim, itu ya bahwa, "Oh saya tidak didengar, berarti saya tidak punya power nih untuk menjadi ketua tim," misalnya, ya. Jadi itu akan menurunkan kepercayaan diri ketua tim, untuk memimpin tim kolaborasi, walaupun dia berkompetensi sebenarnya dari segi intelektual, misalnya dari segi kepemimpinan, hanya saja mungkin, pendengarnya yang tidak bisa menghargai, komunikasi yang diberikan. Nah, jadi untuk menjadi assertive communicators, pertama kita harus menjadi active listening ya, kita harus mendengarkan secara aktif. Jadi apa aja active listening itu tadi ada pay attention, ada, so that you're listening ya, jadi kalian harus menunjukkan bahwa kalian tuh yang benar-benar mendengarkan. Kemudian yang ketiga, ketika kalian mampu mendengarkan dan kalian memberikan perhatian terhadap apa yang disampaikan, otomatis kalian pasti akan bisa memberikan feedback, ya. Tidak ada orang yang bisa memberikan feedback kalau mereka tidak mau mendengarkan. Ya, gimana mau ngasih feedback, sedangkan topiknya kita tidak mendengarkan, gitu ya. Nah, untuk yang pay attention sendiri, nanti ada 2 lagi ya di belakang, kita bahas dulu yang bertiga ini ya, untuk active listening. Yang pertama adalah, untuk yang pay attention, yang pertama adalah bagaimana gestur kita ketika kita menunjukkan bahwa kita memperhatikan, gitu ya. Yang pertama adalah kita muka kita lurus ke hadap speaker ya, ke hadap si communicator. Jadi kita tidak berpaling, tidak menghadap ke belakang, ke kiri, ke kanan, gitu ya. Kemudian, nah kadang saya pun sering mengalami ya, kadang kalau kita terlalu terbawa justru kita jadi menghayal gitu ya. Jadi speaker-nya ngomong apa gitu keseringan tuh kalau misalnya seminar ya, kalau seminar tuh mungkin sering terjadi, mungkin kita sedikit bosan dan lain-lain gitu ya. Kadang kalau saking fokusnya kita justru menjadi terdistraksi ya, kita jadi punya pikiran kita sendiri, kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Wajahnya menghadap ke depan, matanya menghadap ke depan, tapi pikirannya kemana-mana ya. Jadi pikirnya itu travelling kemana-mana ya. Jadi mungkin kita malah kepikiran yang lain ya, itu namanya terdistraksi. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan kita mempunyai pola pikir bahwa apapun yang dikatakan oleh orang ya oleh si komunikator, kita mempunyai mental yang
mental gitu ya. Jadi kurang lebih kayak, oh apapun yang dibilang saya ini harus dapat nih membantah, jangan seperti itu. Ya jadi kita harus menerima, terima dulu apa yang dikatakan, ya nanti pun kalau kita misalnya ada pendapat lain sampaikanlah dengan baik-baik gitu ya, respectful menyampaikannya dengan, sopan gitu ya. Jangan selalu punya pemikiran bahwa apapun yang disampaikan oleh, teman saya, jangan seperti itu. Kemudian, selain itu ya, selain apa yang kita dengarkan secara verbal, kita juga harus memperhatikan, gestur nonverbal, ya nanti kan ada di belakang, di slide belakang ada komunikasi verbal sama nonverbal. Ya jadi tidak hanya verbal yang kita perhatikan, tapi yang nonverbalnya nanti juga kita perhatikan. Kemudian yang kedua, yang active listening yang kedua itu ada, tunjukkanlah kalau kalian itu mendengarkan, ya mendengarkan si, komunikatornya. Terlihatlah dari ekspresi kalian bahwa kalian mendengarkan, sehingga komunikatornya pun dia akan menjadi bersemangat dan merasa, apa yang dia sampaikan itu penting, gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk menunjukkan gestur bahwa kita mendengarkan? Yang pertama eye contact ya, jadi kalau kalian hadap depan, perhatikan komunikatornya itu akan membuat, suatu eye contact. Kemudian, postur juga ya, jadi postur, nah usahakan katanya jangan menyilangkan lengan gitu ya. Mungkin ada yang terbiasa gitu ya menyilangkan lengan itu bukan karena marah, bukan karena tidak suka, atau bukan karena mau meng-counter attack pembicara, tapi memang ada yang, habit-nya begitu gitu ya. Jadi usahakan, itu tidak dilakukan ketika ada lawan berbicara. Oke, sebaiknya tidak menggunakan mobile phone ya. Jadi selama kalian berkomunikasi tidak main HP, kemudian tidak lihat kiri kanan, kemudian tidak terdistraksi oleh hal-hal lain yang ada di sekeliling kalian. Kemudian yang ketiga kita ada give feedback ya. Jadi, bagian ketiga dari umpan balik kepada lawan bicara tadi, ya. Hanya saja ketika menyampaikan umpan balik, sebaiknya menggunakan gestur yang baik, tata bahasa yang baik, dan sopan. Ya, jadi tidak kesannya tadi blaming gitu ya, menyalahkan, kemudian, kritik tajam, tidak. Nah, yang nomor 4, active listening nomor 4 kita ada, berusahalah untuk memiliki pikiran yang terbuka, gitu ya. Jadi, kalau istilahnya itu ada ya istilah yang ketika kita mendengarkan seseorang, maka kita kosongkan dulu pikiran kita, gitu ya. Ibaratnya katanya kalau ada satu cangkir ya, kalau ada satu cangkir minuman, kalau kita mengisi yang baru, maka kosongkanlah yang lama. Ya, dengan kita mengosongkan yang lama, maka kita akan bisa mengisi cangkir tersebut dengan, minuman yang baru. Kalau ternyata cangkirnya masih penuh dengan minuman yang lama, maka minuman yang baru tidak akan pernah bisa masuk, gitu ya, akan selalu tumpah dan tumpah. Nah, jadi, kurang lebih itu bisa saya sampaikan ya untuk yang jadi, selain itu kita juga harus berpikir terbuka tentang apa yang disampaikan. Ya walaupun yang disampaikan oleh lawan bicara itu tidak sesuai apa yang ada di pikiran kita. Ya walaupun misalnya bertolak belakang dengan apa yang ada di pikiran kita, tapi tetaplah dengarkan, nanti akan ada saatnya kalian menyanggah gitu ya, tapi menyanggahnya bukan berarti tadi ya, harus dengan cara menyalahkan, memojokkan, Kemudian yang terakhir dari active listening kita ada, respon ya, ada respon. Jadi respon apa yang diinginkan adalah respon yang, baik ya, respon yang baik, yang sesuai, yang sopan. Jadi berpikirlah ketika kita memberikan respon, berpikirlah bahwa, eee, kira-kira kita kalau berbicara pun kita mau direspon seperti apa oleh teman-teman kita, apakah respon yang baik atau yang tidak. Kalaupun responnya adalah berupa kritikan, maka bagaimana kalian menyampaikan kritikan, gitu ya. Jadi jangan dengan nada yang menyerang, jangan dengan nada yang merendahkan dan juga menyalahkan.
Oke, berikutnya, setelah kita berhasil menjadi active listening gitu ya, active listener, maka, selanjutnya kita ada, aksi ya, bagaimana, apa saja hal-hal yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan rencana komunikasi yang akan kita lakukan, ya. Yang pertama ketika kita berkomunikasi ya, sudah melakukan tindakan aksi dalam berkomunikasi, maka yang pertama adalah pastikan bahwa kita memiliki, kata kunci gitu ya, kata kunci yang jelas. Jadi ada penekanan-penekanan untuk kata kunci. Jadi, lawan bicara kita akan, ingat apa yang kita sampaikan. Jadi kita sudah mempersiapkan bahwa nanti pada rapat ya, atau pada meeting harian kolaborasi tim, saya menyampaikan hal-hal berikut. Itu bisa dicatat sebagai suatu kata kunci, sehingga nanti tidak akan ada poin-poin yang terlewat. Kemudian jadilah tegas gitu ya. Jadi sampaikan sesuatu itu dengan tegas. Kenapa? Karena kan sebelumnya kita sudah menyusun gitu ya, kita sudah menyusun apa yang kita sampaikan. Mungkin kalau berkomunikasi yang informal dengan teman-teman, kita tidak perlu menyiapkan hal-hal ini ya. Kita menyampaikan apa yang ada di pikiran kita secara spontan kalau dengan teman-teman. Kenapa? Karena kita konteksnya adalah konteks informal ya, dalam, apa ya, dalam suatu sistem pertemanan. Tapi kalau dalam sistem profesionalisme, kalau memang bisa ada hal-hal yang kita persiapkan lebih awal, itu akan lebih baik. Ya, jadi di awal kita bisa menilai apakah, wajar atau layak saya menyampaikan hal-hal berikut. Itu ya. Jadi yang pertama yang tadi ya, buatlah satu kata kunci itu ketika, kita menyampaikan suatu pesan atau informasi kepada bawahan atau kepada rekan sejawat, sehingga tidak akan ada informasi yang terlupa. Yang kedua tuh tadi tegas ya, tegas itu artinya, apa yang sudah kita rencanakan untuk kita katakan, sampaikanlah dengan tegas dan jangan ada yang namanya pelin-pelan gitu ya. Jadi kecuali kalau memang perlu ada hal-hal yang kita, apa ya, kita ganti gitu ya. Misalnya awalnya sudah menyampaikan A, jangan sekali-sekali mengganti dengan B tanpa alasan yang pasti, gitu ya, apalagi dalam konteks, profesionalitas. Selanjutnya ada empati, ya. Jadi kita harus memberikan, apa ya, kita harus memiliki rasa empati ketika kita menyampaikan suatu informasi, ya. Nah, jadi ketika kita berkomunikasi selalu tempatkanlah diri kita seperti orang lain, gitu ya. Misalnya nih, saya ngomong dengan si B. Ketika saya ngomong dengan si B, saya menempatkan diri saya sebagai si B juga. Selain menempatkan diri saya sebagai si A, sebagai si komunikator, saya juga harus menempatkan diri saya sebagai si komunikan, gitu ya. Kira-kira kalau saya, sebagai komunikator berbicara ini, apakah, komunikan saya akan menerimanya dengan baik atau tidak? Jadi perhatikan juga status mental dari lawan bicara dan juga, kondisi dari lawan bicara. Kemudian kita harus bersiap dalam bernegosiasi gitu ya, dalam artian kalau kita sebagai komunikator, kita harus sudah memahami dan bersiap diri bahwa nantinya akan ada sanggahan, akan ada kritik yang disampaikan terhadap apa yang, kita sampaikan. Jadi tidak, apa ya, tidak semuanya akan berjalan dengan baik gitu ya, tidak semuanya apa yang kita sampaikan akan diterima dengan baik oleh orang-orang. Biasanya akan ada masukan, saran, dan juga kritikan. Kemudian gunakanlah, bahasa verbal dan baik gitu ya, yang sesuai. Jadi kalau yang verbal itu berarti, kata-kata ya, kemudian kalau yang non verbal itu dia akan lebih ke gestur, ke mimik. Jadi, apa namanya, kalau kita mendengarkan dengan baik, gunakanlah mimik yang baik pula. Kemudian ada, eee, nah berbicaralah dengan jelas ya, hindari tadi kata-kata jargon, kata-kata slang gitu ya. Lakukanlah, kontak mata dan duduk dengan tenang. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk, untuk aksi komunikasi ini perlu diingat bahwa ketika kita sudah melakukan komunikasi dengan baik, ya kita sudah berusaha yang terbaik mungkin dalam berkomunikasi,
tapi ternyata hasil akhirnya tidak sesuai yang kita harapkan, maka jangan juga menyalahkan diri sendiri, ya. Karena kita hanya sebagian kecil dari suatu proses komunikasi dan juga satu proses tindakan, ya. Bisa saja, miskomunikasinya bukan di kita, tapi di orang lain, ya. Jadi, jangan sampai menyalahkan diri sendiri juga, padahal saya sudah melakukan yang terbaik nih, kenapa tidak 100% hasilnya? Nah, diingat bahwa dalam satu tim kolaborasi, isinya bukan kalian semua, tapi ada orang lain lagi, ya. Jadi kita harus menerima, legowo gitu ya, bahwa, kadang-kadang komunikasi yang efektif pun hasilnya tidak bisa 100% gitu ya, karena ada faktor-faktor lainnya, faktor manusia, faktor kondisi, kemudian faktor, tools gitu ya, sarana prasarana komunikasi gitu. Lalu apa yang dilakukan? Dilakukanlah kita bisa mengevaluasi, kenapa bisa, sampai target kita tidak tercapai 100%. Nah, hasil evaluasi ini nanti akan menyempurnakan, dari proses pelayanan kesehatan yang kita berikan. Oke, berikutnya ada bagaimana menghadapi kritik ya, atau komen, pedas gitu ya, eee, yang berupa feedback dari apa yang kita sampaikan kepada seseorang atau dalam satu tim kolaborasi, ya. Nah, tadi di awal saya udah bilang ya, bahwa apapun yang kita sampaikan jangan hanya berharap itu akan tersampaikan mulus gitu ya, tidak semuanya smooth, tapi kadang-kadang juga akan menimbulkan pertanyaan, kritik, baik kritik yang, eee, kritik minor, kritik mayor, ya, kritik yang baik dan juga kritik yang disampaikan tajam, ya. Oh, dan juga ada perasaan yang direndahkan, ya. Jadi kadang-kadang kalau kritik mungkin memojokkan kritiknya, bisa jadi komunikatornya jadi merasa dia direndahkan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita memperoleh kritik yang pedas atau tajam tadi gitu ya, atau yang bahkan mempermalukan. Jadi yang pertama, tetaplah tenang gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan lebih ke textbook gitu ya, kalian tetaplah tenang dan, mungkin ada yang bilang nih sekarang ya, "Aduh gimana kalau kritik saya bisa tenang, saya nggak bisa," gitu. Ya silakan Dian, Dian Mertasari dari SHM, silakan Adik, ada yang ingin tanyakan? Atau salah pencet Kak? Saya macet. Oh oke, yang lain apakah macet? Yang lain masih bisa mendengarkah? Masih bisa, Oh Mbak. bisa ya, oke. Alamanda bilang bisa, oke. Mungkin sinyalnya ya, di Dian agak, hilang sinyalnya mungkin. Oke, tenang aja ya, nanti record-nya saya kasih ya, kalau kalian mau. Oke, kemudian yang pertama, bagaimana cara kita menanggapi kritik yang tajam? Nah, saya rasa ya, ini sebenarnya balik lagi ke personal. Ya, kita tidak bisa kalau menanggapi kritik mungkin ini lebih ke, apa ya, setiap orang kan punya sifatnya masing-masing, punya bawaan, individu masing-masing. Jadi mungkin ada yang bisa, maka saya bilang ini textbook banget sebenarnya. Mungkin ada yang bisa menerima kritik itu dengan tenang gitu ya, dengan kalem, tenang. Tapi mungkin ada juga yang tidak, gitu ya. Tapi mungkin ada yang bisa, oh kalau misalnya kritikan ini sampai sudah di luar batas, mungkin saya tidak bisa tenang lagi, mungkin ada yang seperti itu, ya. Atau bisa juga sedikit aja kritik, mungkin ada komunikator yang hanya dengan sedikit kritikan dia udah nggak bisa terima. Nah itu balik lagi personal ya, bawaan individu masing-masing. Mungkin ada yang psikologi lebih tahu ya mengenai hal ini. Kemudian kita harus tetap tenang sebenarnya, ya. Jadi jangan bersifat defensif, ya. Kenapa? Karena kontrol gitu ya. Jadi kita tidak akan mendapatkan kesepakatan yang baik. Kemudian, nah kalau ada diberikan kritik itu ya jangan dendam sama temennya, ya misalnya ada komunikatornya menyampaikan, sesuatu gitu. Nah sekarang ada komunikannya yang memberikan kritik. Nah jangan kita membawanya personal gitu ya, jangan mengambilnya secara personally gitu, aduh masuk ke hati banget, saya dendam nih, saya nggak mau lagi nih ngomong sama dia. Soalnya kemarin waktu saya memberikan pemaparan,
dia ngasihnya kritiknya tajam banget bagi saya gitu. Saya nggak mau lagi deh temenan sama dia, nggak mau lagi ngomong. Nah itu nggak bisa ya kalau kalian dalam tim kolaborasi, gimana kalau salah 2 orang itu ada yang tidak berkomunikasi, ya jangankan berkomunikasi secara profesional, berkomunikasi personal saja sudah tidak. Ya, itu akan terbawa terus-menerus, jadi ada counter attack setiap saatnya, maka nggak bisa tim kolaborasi itu mencapai goal yang diinginkan. Itu ya anggap aja deh dalam satu temenan aja, dalam satu circle pertemanan, misalnya kalian ada berlima nih ya, satu geng gitu. Jadi ada yang berantem nih tiba-tiba si A sama si B. Nah itu maka gimana gengnya? Ketenangan geng sudah tidak ada lagi gitu ya. Ketenangan satu tim circle pertemanan sudah tidak ada lagi. Nah apalagi kalau ini terjadi di dunia profesional yang kolaborasi. Kalian harus ingat ya apapun yang terjadi ketika kalian berkolaborasi yang kalian yang kalian pertaruhkan siapa? Yang kalian pertaruhkan adalah pasien kalian, gitu ya. Ingat di atas semuanya kalian ada pasien yang harus kalian berikan pelayanan yang berkualitas ya. Jadi pasien itu harus terjamin keamanannya terutama, kemudian juga kenyamanannya. Jadi kalau misalnya kita dalam satu tim kolaborasi saling tidak akur satu sama lain karena kesalahan karena miskomunikasi. Nah, bagaimana kalian bisa menyelesaikan pelayanan kesehatan kepada pasien kalian? Oke, kemudian kalau terjadi kritik, ya jangan langsung kita salah paham gitu ya. Jadi kadang-kadang ada juga orang yang mungkin menyampaikan sesuatu tuh dengan keras. Mungkin bukan maksudnya dengan keras ya, tapi dia menggunakan intonasi yang keras, kemudian pitch suara yang keras gitu. Tapi sebenarnya maksudnya nggak begitu, gitu ya. Tapi kita nggak tahu bahwa orang itu memang menyampaikan sesuatu memang selalu keras gitu. Ada ya orang yang tipikalnya apa-apa itu selalu dengan nada yang tinggi, ada. Tapi mungkin maksud dia memberikan kritik itu bukan marah ya, bukan menyalahkan. Nah, itu apa yang harus kita lakukan, kita ulangi lagi. Kalau ada orang memberikan kritik yang bagi kita terlalu keras penyampaiannya, kita tanyakan lagi, kita pastikan lagi, apakah maksudnya begini, 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 gitu ya. Pastikan lagi apakah itu bawaan personal ataukah memang dia memberikan kritikan yang keras. Oke, yang terakhir, kalau kita menerima kritikan, kita boleh mengekspresikan perasaan kita kepada si pengkritik. Misalnya, "Mohon maaf saya kurang nyaman dengan kritikan yang saudara berikan," misalnya. Ya, mungkin bisa tolong kritikannya disampaikan dengan nada yang sedikit rendah dan lain-lain, gitu ya, kalau kita tidak nyaman terhadap kritikan yang diberikan. Atau mungkin misalnya itu di depan umum. Sampaikan, "Mohon maaf apakah, bisa kita teruskan nanti secara personal, 4 mata di dalam ruangan saya," misalnya seperti itu. Ya, ini sih lebih ke teoritisnya ya, nanti prakteknya bisa kalian coba, ya. Oke, selanjutnya apalagi sih yang bisa kita lakukan gitu ya, strategi lainnya dan tips lainnya yang bisa kita lakukan dalam menghadapi kritikan yang tajam, ya, dalam masukan yang tajam. Yang pertama, kita tetap harus menghargai, concern yang diberikan oleh si komunikan, gitu ya. Jadi kalau ada misalnya pendapat dari, orang yang kita ajak berbicara, itu silakan, kita berikan juga, penghargaan gitu ya. Karena mungkin memang perlu kita diberikan kritikan gitu ya. Kalau nggak dikasih kritikan mungkin program kita tidak akan bisa tercapai 100% atau mungkin program yang kita buat kurang efektif mungkin dari segi biaya, dari segi waktu, kemudian dari segi pelaksanaan, dari segi SOP, bisa saja ya yang kita paparkan itu, belum baiklah gitu ya, belum efektif. Nah, jadi ada masukan silakan kita terima, kita harus memilah dan memilih gitu ya, mana kritikan yang bisa kita masukkan, mana yang tidak. Kemudian apakah kita boleh membela diri? Boleh, ya kita boleh membela diri selama masih dalam jalurnya. Dalam artian jangan ngotot-ngototan gitu ya, kalau jelas-jelas sudah merasa salah, misalnya dia ngasih kritikan gitu ya, terus kita sadar bahwa, "Oh benar juga kritikannya dia, ternyata memang saya yang salah."
gitu. Nah, jadi jangan ngotot gitu kita membela diri kalau jelas-jelas kita sudah salah. Tapi kalau kita merasa benar dan kritikan yang diberikan itu kita merasa sudah di luar konteks gitu ya dan salah paham, maka kita bisa membela diri kita sendiri. Kemudian, nah kita juga harus menyadari ya kalau ini sedikit apa ya, sedikit, klise gitu ya, tapi kalian mungkin sering mendengar bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang gitu ya, kita tidak bisa membahagiakan semua orang dengan satu keputusan kita, gitu. Jadi kita maksudnya dalam artian apapun yang kita katakan, ya apapun yang kita lakukan, biasanya ada yang suka, ada yang tidak suka. Ya, jadi apa patokannya? Patokannya selama kita merasa itu benar, gitu ya, maka kalaupun misalnya ada yang tidak suka gitu ya, kalau istilah zaman sekarangnya kalaupun tetap ada yang nyinyir gitu ya, kita harus menerima bahwa memang tidak semua bisa kita senangkan dengan satu keputusan saja. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, berikutnya kita ke metode komunikasi yang tadi udah ya di awal. Jadi metode komunikasi ini saya bagi menjadi 3 ya, ada yang verbal, ada yang tertulis, dan ada yang non verbal. Kalau yang verbal ini dia melibatkan, face to face gitu ya, kemudian ada misalnya ada video conferencing dan juga bisa melalui telepon. Ya, jadi face to face di sini maksudnya langsung berbicara gitu ya, langsung terdengar suaranya, langsung berbicara. Sedangkan kalau yang written itu yang lebih tertulis ya, misalnya email dan surat. Mungkin kalau yang zaman sekarang lebih banyaknya email ya, kalau yang written ini, kalau yang letters mungkin sudah tidak zamannya ya, kalau kalian berkirim surat, biasanya orang berkirim itu paling dokumen gitu ya, seperti berkas-berkas atau apa. Kalau surat mungkin sudah tidak lagi ya, karena sudah bisa email, apalagi sudah ada WhatsApp, ada Telegram, ada Snapchat dan lain-lain gitu ya. Jadi written-nya lebih ke sudah menggunakan teknologi yang canggih sekarang, ya. Kemudian terakhir ada non-verbal communication. Jadi kalau yang non-verbal ini, dia tuh biasanya akan selalu mengikuti si verbal, ya, tapi dalam beda parameter. Kalau yang verbal, tadi kata-kata dan lain-lain, tapi kalau non-verbal dia lebih ke gestur, ya, tadi tone, pitch, tone gitu ya, tone berbicara, nah itu lebih ke non-verbal. Seperti juga gestur ya, jadi tatapan mata, ekspresi wajah, itu juga ke non-verbal. Oke, berikutnya kita ada ke verbal communication dulu yang pertama, ya. Jadi verbal communication ini adalah dia terjadi di waktu yang sebenarnya real time gitu ya. Jadi sekarang kita berbicara maka itu namanya verbal communication, ya. Di mana keunggulan dari verbal communication ini ya dibandingkan dengan si written adalah yang pertama kita bisa mendapatkan feedback yang cepat. Ya, jadi karena orangnya di depan kita bicaranya real time gitu ya atau orangnya ada di seberang telepon gitu, kita langsung berbicara dengan orangnya real time, maka kita feedback-nya bisa langsung gitu ya. Jadi kurang lebih seperti komunikasi aktif lah. Jadi sekarang ngomong, sekarang di-feedback gitu. Tapi kalau written itu kita nunggu gitu ya. Kalau dulu kan written itu misalnya surat, email itu butuh waktu bagi, lawan bicara kita untuk membalas. Tapi kalau WA mungkin sekarang lebih cepet ya, apalagi kalau memang sudah standby dengan WA-nya gitu ya, udah janjian nih mau WA-an. Jadi sekarang temennya ngirim, sekarang juga diterima gitu ya. Tapi jeleknya kalau yang written ini walaupun sudah dengan teknologi yang tinggi ya seperti WA tadi, itu tidak dapat dipungkiri bahwa, punktuasi, tekanan ketika kita berbicara itu tidak dapat, ya feel-nya nggak ada gitu. Misalnya bisa aja ya kita tuh miskomunikasi, apalagi kalau misalnya kita dalam keadaan yang sama-sama tidak baik gitu ya. Jadi dalam keadaan misalnya satunya, sedang dalam keadaan stres, satunya lagi dalam keadaan kelelahan misalnya, terus WA-an nih ya, mungkin masalah pekerjaan dan lain-lain, terus satu orangnya menulisnya, menulis WA dengan baik-baik aja gitu, tapi satu orang lagi menerimanya dengan tidak baik. Kenapa? Apakah hanya karena kalimatnya? Bukan ya, bisa juga selain kalimat, bisa juga dengan penekanan. Misalnya nih yang menerima, "Aduh dia kok WA saya marah-marah ya?" Gitu. Ya kenapa? Karena kita membacanya dalam hati, penekanannya beda dengan orang yang mengirimkan.
gitu ya, itu sering terjadi dan saya juga sering terjadi sebenarnya, tapi syukurnya bukan dalam dunia profesi ya, tapi saya dengan suami misalnya ya. Jadi saya dalam keadaan kelelahan, suami saya dalam keadaan stres gitu ya karena banyak kerjaan, terus ngirim WA ke saya ya, saya bacanya tuh udah langsung kalap aja gitu ya, saya bacanya, "Aduh kok ngomel sih WA-nya?" Gitu. Padahal suami saya sebenarnya dia tidak ngomel ya, tapi saya membaca dalam hati saya itu dalam keadaan ngomel gitu. Jadi punktuasi dan tekan itu, tidak bisa kita lihat kalau dengan menggunakan written. Tapi kalau menggunakan verbal ya kita bisa tahu punktuasinya, penekanannya, terus nadanya, apakah nada tinggi, nada rendah. Kenapa? Karena kita langsung mendengarkan suaranya. Kemudian kalau yang verbal ini kelebihannya juga adalah, apa ya, kalau kita terjadi kesalahan ngomong gitu ya langsung bisa kita koreksi. Tapi kalau email atau surat gitu ya, apalagi kalau surat harus dikirim dulu lewat ekspedisi, misalnya lewat pos kah, lewat JNE kah, dan lain-lain gitu. Kalau yang surat ya itu tidak bisa. Jadi kalau ngomong langsung yang verbal, kita langsung salah ngomong langsung bisa koreksi, "Oh maaf, tadi maksudnya bukan seperti ini, tapi ini yang saya maksud," misalnya ya. Jadi sehingga kesalahpahaman tidak terjadi berlarut-larut, apalagi sampai terjadi konflik. Oke selanjutnya, eee, kekurangan dari si verbal ya tadi kan keuntungannya, sekarang kita kekurangannya nih dari si komunikasi verbal. Yang pertama adalah si apa namanya, si audiens gitu ya, mungkin dia nggak ingat kata kunci gitu ya, karena kita ngomong, kalau tertulis bisa terlihat. Ya, oke. Kita lanjut dulu ya. Berikutnya kita ada yang written ya, written tadi kekurangannya kita tidak bisa mengkoreksi diri kita, secara, langsung gitu ya. Kemudian kita tidak bisa mendengarkan secara langsung, penekanan dan tekanan suara juga tidak ketahuan. Lanjut ya, ini contoh ya yang, written ada letters, tadi ada email, kemudian kalau yang nonverbal ya, nonverbal tadi termasuk gestur saya bilang ya. Jadi gestur itu dan juga first impression itu penting. Jadi kalau first impression itu lebih ke, pakaian apa yang kita gunakan, kemudian penampilan kita seperti apa, rapi atau tidak rapi, postur gitu, dan juga gerakan badan. Kemudian selain itu nonverbal ada juga kontak mata, ada pitch, tone, kemudian ada ekspresi wajah dan juga perubahan psikologi itu terlihat. Kalau kaget ya terlihat kaget, kalau marah terlihat marah. Ya kita lanjut, cepet-cepet dikit ya. Berikutnya kita yang terakhir ya, ada kajian terakhir kita ada, ICT. ICT itulah bagian dari topik kita hari ini ya, jadi Information Communication Technology. Jadi kalau yang tadi seperti letters gitu ya, surat itu dia masih yang, teknologi yang lama gitu ya, yang konvensional dalam berkomunikasi. Sekarang dunia sudah modern ya, termasuk tadi saya bilang ya yang WA, WhatsApp, Telegram itu sudah masuk ke Information Communication Technology. Nah, keuntungan dari ICT ini apa? Yang pertama, kita bisa berkomunikasi lebih global, kemudian bisa lebih hemat di ongkos gitu ya, cost effectiveness, kemudian waktunya juga kita punya waktu yang lebih banyak. Kenapa? Karena dalam waktu singkat kita bisa berkomunikasi secara global. Kemudian kita bisa menggunakannya untuk, membuat pekerjaan yang baru dan juga untuk pendidikan. Jadi ICT ini sangat penting ya di dunia pendidikan, contohnya lah sama seperti kita ya, dulu kita waktu Covid ya, untungnya ada ICT ya, jadi ada, Information Communication Technology ini ya, jadi, Covid nggak bisa tatap muka, ya udah kita bisa menggunakan, meeting gitu ya, secara daring. Oke, kekurangannya apa? Ada blackmail, ada pengangguran, kemudian privasi kurang terjaga, ya, kemudian kalau yang menggunakan komputer berarti ada virus komputer, kemudian yang sosial media kalau tidak kita gunakan secara bijaksana, itu juga dapat menyebabkan masalah ujung-ujungnya, ya. Jadi sekarang banyak kok yang di sosial media itu mungkin kalau kalian lihat ya banyak yang curhat, kemudian ada sindir-sindiran. Nah, itu contoh penggunaan sosial media yang tidak bijaksana menurut saya, ya. Jadi kalau misalnya ada tidak puas dengan temannya, langsung aja lah bilang ke temannya, jangan sindir temannya di sosial media, kasihan. Jadi temannya harusnya nggak ada yang tahu nih permasalahan kalian, tiba-tiba jadi satu Banjar tahu gitu ya, satu kampung bisa tahu, satu kampus bisa tahu, kan kasihan temannya, walaupun dia bersalah misalnya, eee, diselesaikanlah antar teman. Oke, ini yang terakhir ya, komponen ICT ada apa aja, ada computer technology, network technology, sampai dengan fiber optical communication. Saya rasa kalian sudah familiar dengan ke-8 item komponen ini. Ya nanti kalau misalnya kalian mau tahu silahkan dicari lebih lanjut ya mengenai masing-masing item ini.
Oke Adik-adik, saya kira demikian akhir slide saya untuk yang komunikasi hari ini. Mohon maaf ya, sedikit lebih waktunya. Silakan kalau ada pertanyaan, satu pertanyaan. Kalau ada, silakan. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan kah? Saya cukupkan ya, mengingat kayaknya ada pertemuan lainnya dengan Dokter Riki kalau tidak salah. Terima kasih Adik atas kehadirannya. Semoga pertemuan ini bisa bermanfaat ya. Atau misalnya kalau kalian sudah mempunyai skill komunikasi, semoga bisa di-upgrade lagi ya. Terima kasih atas kehadirannya. Adik-adik bisa leave meeting untuk mengikuti meeting Dokter Riki. Ya, silahkan adik-adik. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Silahkan. Saya izin end meeting ya, supaya cepat. Oke, sampai ketemu lagi. dan juga Satu sih, satu. berikan suatu cara-cara yang bagus untuk menyampaikan suatu kalimat tersebut. Lalu ada satu di mana komunikasi dengan bahasa yang sangat lucu, cemerlang, atau
Nah, lalu yang keempat ada komunikan. Komunikan merupakan suatu cara beberapa orang atau lembaga yang menerima pesan atau informasi yang disampaikan. Nah, biasanya pesan komunikan ini dapat berupa seperti tadi, hasil dari cara kalian berkomunikasi kepada pasien, di mana mereka akan menangkap feedback kalian itu benar apa enggak dari pasien. Kemudian, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh komunikan yaitu kemampuan membaca dan mendengar dalam menerima pesan dari komunikator. Jadi, kalian jika menyampaikan suatu penjelasan kepada pasien, sebaiknya secara detail. Jangan selalu mengatakan suatu kondisi yang singkat-singkat kepada pasien. Kadang-kadang pasien dengan kondisi pendidikan yang tidak setara dengan kalian, itu mempunyai kondisi di mana mereka sangat lambat untuk menerima penjelasan kalian. Oleh karena itu, sebagai seorang dokter dan juga pelayan kesehatan lainnya, kalian harus menjelaskan secara detail. Lalu sikap yang dilakukan terhadap isi pesan yang telah disampaikan. Seperti yang kita ketahui, dalam topik ini kita membahas tentang use respectful languages, di mana kadang-kadang pasien akan merasa lebih mempunyai komunikasi yang kurang baik. Kadang-kadang mereka jika tidak mendapatkan suatu perawatan yang baik, mereka akan memiliki high tension atau suara yang ditinggikan. Oleh karena itu, sikap sebagai penerima komunikator tadi, sebaiknya mereka harus bersikap sabar juga, dan juga memahami apa yang telah kita berikan kepada mereka. Jadi, sebagai komunikator, kalian sebagai pemberi informasi, juga harus menyampaikan suatu hal-hal yang baik atau yang jelas kepada pasien tentang perawatan yang telah kalian berikan. Lalu yang C, pemahaman tentang isi pesan yang diterima. Nah, sebagai penerima komunikan, mereka harus memahami apa yang benar-benar kita bicarakan satu sama lain. Jadi apabila mereka tidak paham, sebaiknya tanyakan kepada kalian atau skip ya. Tidak paham tentang apa yang kalian katakan, sebaiknya kalian mengunci. Contoh, apakah sudah paham Bapak atau apakah sudah mengerti tentang penjelasan yang saya berikan? Nah, seperti itu akan memancing suatu pemahaman dari si pasien itu tentang apa yang kalian inginkan. Lalu yang D, kemampuan komunikasi secara fisik dalam penerimaan pesan. Berkaitan dengan tidak semua komunikan memiliki panca indera yang baik dalam komunikasi. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan terlebih dahulu, di mana kita kebanyakan akan mendapatkan suatu pasien dengan kondisi disabilitas. Jadi kadang-kadang mereka mempunyai cacat fisik, namun dalam kondisi yang baik juga. Oleh karena itu, dengan adanya suatu perantara atau adanya seperti saudara mereka atau teman mereka, mereka dapat berinteraksi satu sama lain, memberikan kita sampaikan kepada pasien, dan teman atau perantara mereka seperti saudara mereka dapat menjelaskan kepada pasien yang ingin melakukan suatu perawatan. Lalu menurut Karopek Boka, komunikan dapat menunjukkan kondisi psikis berikut dalam proses komunikasi. Nah, di sini ada beberapa macam pemahamannya seperti emosi, perasaan yang memungkinkan untuk meninggi atau merendah. Adanya integritas yang dikatakan juga rasio yang cenderung menurun. Jadi sebagai pemberi suatu pelayanan kesehatan kepada masyarakat atau kalian juga jangan selalu menitik beratkan bahwa kalian ada yang penting. Dalam jajaran suatu perawatan di dunia medis, pasien juga memiliki level yang tinggi dengan kalian. Karena itu emosi, perasaan pasien dan juga integritas merupakan hal yang terpenting untuk memberikan suatu perawatan yang maksimal kepada pasien dan juga kalian sebagai pemberi pelayanan kepada pasien. Kemudian efek, di mana pengertian efek ini merupakan hasil aktif dari suatu proses komunikasi terkait pengaruh pesan yang disampaikan komunikator dapat atau tidaknya mengubah sikap atau perilaku yang lain. Nah,
Sebagai dokter, kadang-kadang kita memberikan suatu edukasi atau KIE. Nah, dalam suatu pemberian KIE ini, hal terpenting juga adalah pemahaman dari komunitas, yaitu penerima pesan yang kita sampaikan pada si pasien itu. Jika dalam suatu penjelasan KIE kepada pasien, pasien tidak memahami, kalian juga dapat memberikan feedback. Seperti apakah Bapak sudah paham atau apakah ada yang ingin ditanyakan kembali. Nah, dengan kalimat-kalimat tersebut, kalian dapat memberikan suatu interpretasi apakah si pasien ini sudah benar-benar paham tentang KIE yang kalian edukasikan kepada mereka atau tidak. Saya lanjut lagi. Nah, ini adalah prinsip umum komunikasi terapeutik, di mana ada 10 hal. Yang pertama ada realisasi diri, di mana sebagai seorang dokter atau pelayan kesehatan, kita juga harus bercermin tentang diri kita sendiri. Apakah kita benar-benar siap atau apakah kita benar-benar dapat memberikan pasien atau tidak. Jika kalian kurang percaya, kalian yang diberikan atau pesan yang ingin kalian dapatkan itu nanti akan tidak tersampaikan. Oleh karena itu, kalian harus berani diri untuk menyampaikan suatu penjelasan kepada pasien. Lalu yang kedua adalah penerimaan, di mana penerimaan ini berhubungan dengan kemampuan si pasien atau komunikan tentang hal yang kalian jelaskan. Seperti ini, penerimaan ini tergantung dari edukasi si pasien tersebut. Kadang-kadang jika si pasien memiliki pendidikan yang tinggi, mereka akan mudah menerima pesan yang kalian inginkan atau penjelasan yang kalian berikan kepada mereka dibandingkan mereka yang tidak memiliki suatu pendidikan yang tinggi. Lalu penghormatan. Penghormatan ini seperti yang saya katakan dan menghormati segala suatu tindakan yang diberikan pada pasien pada kita. Jadi kita dapat memposisikan di mana kita juga harus dapat empati kepada si pasien tersebut. Ada yang keempat perubahan, kelima hubungan manusia, keenam keterbukaan, ketujuh kebutuhan individu, dan yang kedelapan kemampuan individu, tujuan realistis, dan lingkungan sekitar. Nah, hubungan terapeutik menurut Roger, 8 kondisi penting untuk terjadinya suatu hubungan terapeutik, mereka termasuk sebagai berikut ya. Yang pertama ada rasa sikap empati, di mana kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain. Jadi sebagai seorang pelayan kesehatan atau dokter, terutama dokter gigi, dan juga yang lainnya, mereka harus mampu bersikap empati kepada kondisi si pasien tersebut. Jadi seperti semisal yang tadi saya sampaikan, jika pasien mempunyai kondisi trismus, di mana kondisi trismus ini memiliki gejala yang kondisinya tidak terbuka. Kadang nyeri di bagian belakang mandibula, dan juga pasien tidak bisa buka lebih satu jari aja, dan juga mereka kesusahan dalam melakukan seperti konsumsi makanan, karena cara makan mereka hanya satu jari aja. Lalu kedua ada respect, menghormati dan menghargai pendapat pasien, dan yang ketiga ada genuine, bersikap tulus, jujur dan saat berinteraksi dengan klien atau pasien. Lalu yang keempat pengungkapan diri, berbagi sikap, perasaan, akhirnya yang sedang berfungsi sebagai panutan bagi klien. Jadi jika kalian berada di instansi kesehatan, kalian mempunyai suatu disebut juga role model. Kenapa? Kadang-kadang petugas kesehatan mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, di mana seperti yang kita ketahui dokter memiliki suatu kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya dalam jajaran dunia kesehatan. Mereka memiliki banyak pengetahuan tentang cara pengobatan, maka dalam pengungkapan diri ini pasien akan memandang kalian tinggi dengan profesi yang sangat bagus. Oleh karena itu kalian harus dapat memberikan sebagai panutan pada pasien mulai dari edukasi dan sebagainya. Lalu yang kelima, keterpaduan dan kekhususan.
Pengertiannya adalah mengidentifikasi peranan pasien dengan mendengarkan, dengan terampil, dan mempertahankan respon yang realistis, bukan teoritis terhadap klinis. Jadi, kadang-kadang jika pasien seperti yang tadi saya jelaskan memiliki edukasi yang rendah, kita tidak bisa berkomunikasi dengan pasien dengan dunia kata-kata medis ya, seperti bahasa Latin atau pengertian yang lainnya. Jadi kita harus menyamakan penjelasan kita dengan kondisi seperti kondisi umum. Jadi semisal trismus. Nah, pasien kan tidak mengetahui apa sih artinya trismus. Jadi kita biasanya menyebutkan adanya suatu gejala di mana adanya nyeri yang akut daerah rahang. Oleh karena itu pasien tidak bisa membuka mulut. Oleh karena itu penyocokan kalimat atau bahasa itu sangat penting juga dalam sisi pasien dan juga cara berkomunikasi kepada pasien. Lalu yang keenam, kedekatan hubungan, di mana pengertiannya adalah berbagai perasaan spontan ketika kita yakin pasien akan mendapatkan manfaat dari diskusi yang kita berikan. Nah, seperti yang pasien tadi, seperti trismus ya, biasanya kan kita hanya memberikan suatu resep. Nah, dalam pemberian resep ini, kalian juga harus mengedukasi. Kadang-kadang kita memberikan antibiotik, analgesik, dan juga painkiller, anti nyeri. Setelah memberikan resep, kalian juga harus menjelaskan macam-macam jenis obat yang kalian berikan kepada pasien, cara meminumnya, bagaimana dan cara mengkonsumsinya seperti apa, setelah makankah, atau sesudah, atau sebelum makankah. Nah, dalam hal ini, kadang pasien masih belum paham cara meminum obat yang tepat. Seperti kita memberikan resep seorang dokter, kemudian kan pasti pasien kan. Nah, di dalam tempat apotek atau farmasi, peran seorang apoteker itu sangat penting juga untuk memberikan edukasi lagi kepada pasien. Karena kadang-kadang semisal 3DD1 PRN, nah itu kan pengertiannya dapat diminum 3 kali sehari setelah makan. Pasien ini mikirnya kebanyakan 3 kali langsung diminum obatnya setelah makan. Nah, meskipun kita udah menjelaskan sebelumnya, seorang dokter udah menjelaskan diminum 3 kali sehari setelah makan kurang lebih 8 jam per 8 jam. Artinya kan kita harus minum obatnya 1 tablet per 8 jam. Kadang-kadang pasien juga tidak paham tentang pengertian itu, oleh karena itu tugas seorang apotek juga lebih penting pada waktu pasien akan memberikan obat atau menerima obat itu kepada dirinya. Di mana jika si pasien sudah mendapatkan obat dari apoteker, sebaiknya apoteker juga menjelaskan pengertian dari makna pemberian 3DD1 PRN tersebut. Lalu yang terakhir adalah eksplorasi di klien, di mana mendorong pasien untuk mempelajari keterampilan adaptif atau coping yang positif. Ya, mungkin itu aja kuliah kali ini tentang use respectful language opportunity for given difficult situation. Mungkin dari mahasiswa ada yang ingin ditanyakan, silakan. Bisa raise hand ya. Nanti untuk PPT-nya saya upload di Oase ya, nanti malam bisa di-download juga untuk belajar kalian. Baik, jika tidak ada pertanyaan atau yang ingin ditanyakan, saya tunggu 5 menit ya. Kalau tidak ada, bisa ditutup kalau gitu ya. Saya akhiri untuk perkuliahan kali ini. Kurang 4 menit dari mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan?
Ya, baik. Kalau gitu saya akhiri ya untuk perkuliahan kali ini. Terima kasih kepada mahasiswa yang udah datang untuk perkuliahan kali ini dan selamat akhir pekan ya. Selamat sore semuanya. Sama.